Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Anantasya, NIM C93219082 dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai justifikasi perang dalam Islam. Yang pertama, mengenai alasan diperbolehkannya perang, ada 3 alasan. Alasan yang pertama, diserang oleh negara lain. Alasan yang kedua, mempertahankan agama dari adanya fitnah-fitnah. Dan alasan yang ketiga adalah perang untuk membela umat yang ditindas oleh orang kafir. Alasan yang pertama, diperbolehkannya perang adalah karena diserang oleh negara lain. Serangan pendahuluan merupakan bentuk tindakan yang menggunakan kekerasan. Pada dasarnya, serangan pendahuluan menggunakan kekuatan militer untuk menyerang suatu negara terlebih dahulu dan tanpa adanya ultimatum. Segala bentuk tindakan yang dilakukan untuk self-defense perlu dilaporkan terlebih dahulu kepada Dewan Keamanan, dan nantinya Dewan Keamanan yang akan menentukan apakah ancaman tersebut dapat direspon dengan menggunakan kekerasan atau tidak. Alasan kedua diperbolehkannya perang yakni karena untuk mempertahankan agama atau memerangi fitnah. Islam mensyariatkan perang sampai lenyapnya fitnah dan agama menjadi milik Allah dan tegaknya keamanan dan perdamaian di seluruh muka bumi. Tujuan perang yang paling tinggi dalam Islam ialah menciptakan perdamaian bagi seluruh umat manusia tanpa membeda-bedakan ras dan ideologi. Islam tidak melegalkan perang yang bertujuan menaklukkan suatu negara dan mendiktekan kehendak. Perang yang dilegalkan oleh Islam adalah jenis peperangan untuk menolak serangan musuh atau bertujuan untuk mempertahankan hak yang sah. Islam dapat membenarkan perang apabila serangan benar-benar terjadi atau telah nyata adanya fitnah. Alasan yang ketiga yakni untuk membela umat-umat yang ditindas oleh orang kafir. Dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 75 yang berarti, "Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya zalim, berilah kami pelindung dari sisimu dan berilah kami penolong dari sisimu." Dalam surat Muhammad ayat 1-4, Allah menjelaskan bahwa orang-orang kafir dan menghalangi jalan Allah harus diperangi dan dipacung leher mereka. Dalam ayat ini jelas sekali bahwa menghalangi orang dari jalan Allah merupakan kejahatan serius yang harus diperangi. Ibnu Taimiyah menyatakan, hukuman yang digariskan oleh syariat bagi orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya ada 2 macam. Pertama, adalah hukuman yang telah ditentukan untuk perorangan atau dari segi kualitas dan jumlah hukumannya. Kedua, adalah hukuman bagi kelompok pembangkang yang tidak ada batasannya, kecuali memeranginya dengan pertempuran yang amat menentukan sampai ke akar-akarnya. Inilah jihad melawan orang kafir, musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya. Maka setiap orang yang telah sampai kepadanya dakwah Rasulullah SAW, kemudian dia tidak mau menyambut dakwah tersebut, maka dia harus diperangi. Selain alasan tidak diperbolehkannya perang, dalam materi ini juga akan membahas mengenai alasan tidak diperbolehkannya perang. Perang dalam Islam tidak boleh didasari karena adanya permusuhan satu sama lain atau rasa benci dan tidak suka terhadap orang lain. Perang hanya diperbolehkan untuk membalas permusuhan dari orang lain. Jadi, jika orang lain memulai terlebih dahulu permusuhan, maka perang diperbolehkan untuk membalas permusuhan agar permusuhan tersebut tidak terus berlanjut. Dalam Islam, perang bersifat pertahanan. Kaum muslimin tidak boleh memulai peperangan kecuali kalau memang telah dipaksakan untuk berperang. Karena perang sebenarnya adalah suatu kemuliaan dan kehormatan dalam rangka mencari pembebasan. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang suci. Karena itu, jika tidak ada alasan yang dibenarkan dalam Islam, maka tidak boleh ada peristiwa penumpahan darah sesamanya. Bahkan Allah mengecam dalam Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah ayat 32, dari ayat tersebut jelas keselamatan dan keberlangsungan hidup manusia mutlak harus dipertahankan. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai materi justifikasi perang dalam Islam. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.